Saudara dan saudariku yang terkasih, kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah menghindar dan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Tindakan seperti itu banyak dipilih karena paling gampang. Tidak perlu modal, tidak perlu capek, tidak perlu bersusah payah, tinggal bicara 2-3 kalimat atau 2-3 kata, persoalan selesai. Demikian pula seperti para murid yang terkisah dalam Injil hari ini. Para murid melihat orang banyak kemalaman, kelaparan di tempat yang sepi, jauh ke kota, jauh ke desa. Para murid malah menyuruh orang banyak yang baru saja mendengarkan Yesus mengajar, yang baru saja menikmati mukjizat kesembuhan dari Yesus, mereka malah menyuruh kepada Yesus, biarkanlah mereka suruh pergi ke desa-desa supaya mereka dapat mencari makanan di desa-desa. Tetapi spontan Tuhan Yesus menjawab, dan jawaban dari Tuhan Yesus beda dengan apa yang dikatakan oleh para murid itu. Yesus mengatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam tindakan Yesus ini, ia mau memperlihatkan dan mau mendidik para murid supaya mereka bertanggung jawab. Tidak lepas tangan begitu saja, tidak cuci tangan begitu saja, tapi mereka harus bertanggung jawab atas nasib, atas keberadaan orang lain. Yesus mau mengajak kepada para muridnya agar terlibat atas kebutuhan orang lain. Saudara dan saudariku yang kasih, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak lapisan masyarakat yang mengalami kesulitan secara finansial. Daya beli hari demi hari amat rendah. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, banyak orang yang membutuhkan uluran hati, budi, dan energi. Kita dipanggil untuk menolong mereka, dan pada saat inilah menjadi saat agung. Saat inilah menjadi saat yang terpenting bagi kita untuk berbagi. Maka lakukanlah kepada saudara dan saudari kita yang terdekat. Saya kagum dengan sebuah keluarga Katolik yang terpencil di antara kelompok komunitas agama lain, dan keluarga ini satu-satunya Katolik. Tetapi melihat dan mendengar keluhan dari RT dan RW setempat, ia berusaha untuk berbagi dengan mereka. Ia menyiapkan bungkusan-bungkusan sembako, ia menyiapkan amplop-amplop dan dibagikan melalui RT dan RW-nya. Tidak diminta, hanya ia melihat dengan matanya kondisi seperti itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, orang yang terpenting di sini bagi kita, bila kita mau menolong, adalah orang-orang yang terdekat
dekat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan belas kasihan dari kita. Bagi mereka, hati yang berlimpah senyum. Bagi mereka, berikan harta sebagian dan bahagia yang kita alami. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, di sini juga kita diajak pada saat kita berbagi itu, maka kita berbagi dengan hati yang berlimpah senyum. Maka senyum kita akan mendatangkan berkat bagi mereka. Rasa bahagia kita juga akan memberikan kekuatan dan daya bagi mereka. Memberi dengan hati artinya saya memberi dengan cinta kasih. Saudara dan saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus peduli dan Yesus tidak pesimis untuk berbagi dengan orang lain. Seperti yang dikatakan dalam Injil tadi, para murid hanya melihat ada sedikit bahan makanan, tapi bagaimana ia bakal cukup bagi banyak orang ini? Karena itu keputusan mereka menyuruh orang-orang itu pergi. Tapi Yesus dengan persediaan yang minimal, Yesus tidak takut, Yesus tidak pesimis. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, di samping Yesus mau berbagi waktunya, tenaganya, bahkan Dia mau berbagi rezeki, Yesus juga berani menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi bekal spiritual bagi perjalanan orang-orang yang percaya kepadanya. Perjalanan di dunia ini, tetapi juga perjalanan untuk menuju kehidupan berikutnya yang kita sebut surga. Tubuh dan darah Yesus yang akan kita sambut nanti memberikan kekuatan, memberikan daya untuk melangkah di dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga sekaligus persiapan bagi kehidupan yang akan datang. Saudara dan saudaraku yang kasih, perayaan Ekaristi di satu sisi menjadi bekal di surga, menjadi bekal di dunia ini supaya kita memiliki daya dan kekuatan spiritual dari Tuhan, tetapi juga dalam perayaan Ekaristi kita sekalian dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk memberi diri. Dipanggil untuk berbagi tenaga. Dipanggil untuk berbagi jiwa raga kita. Dan dikatakan di dalam perayaan Ekaristi ini kita berani diambil, kita berani diberkati, kita berani dipecah-pecahkan untuk dibagikan demi kepentingan banyak orang. Saudara dan saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam berbagi, kita tidak usah takut untuk memberi. Seperti Yesus tidak pesimis untuk memberi. Kita jangan pernah takut untuk memberi, sebab memberi itu bukan berarti kehilangan. Tetapi bila kita memberi, kita akan mendapatkan, bahkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita perhitungkan. Tuhan memberkati.